kelas 5, apa kabar? Moga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi kita, yaitu pelajaran IPS ya. Silahkan kalian buka buku kalian, buku 5F halaman 18 ya. Kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam ya. Bukan hal yang baru ya, karena pada pertemuan kita di semester 1 juga pernah membahas tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang pada hari ini kita pelajari ya, kita akan lihat bagaimana kita mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam ya. Di buku kamu di halaman 18 di sana dinyatakan bahwa manusia mengandalkan alam untuk kelangsungan hidup mereka. Manusia juga dengan sesamanya maupun dengan lingkungan saling berinteraksi. Nah, dalam interaksi ini ya terjadi berbagai macam permasalahan yang disebut dengan dinamika interaksi. Nah, dinamika interaksi ini akan mendorong terbentuknya suatu perubahan kepada hal yang baik ataupun sebaliknya ya. Jadi tergantung dari sikon dan pribadi dari manusia itu sendiri. Apakah dia permasalahan itu akan menjadi suatu hal yang baik atau menjadi sesuatu hal yang buruk nantinya. Nah, kalau kita lihat ya dari interaksi manusia dengan lingkungan alam, contohnya adalah dengan proses misalnya memanfaatkan lingkungan alam untuk kelangsungan hidup, artinya kita ambil contoh dengan bercocok tanam ya. Sedangkan kalau untuk yang negatif ya, atau hal yang tidak baik, permasalahan itu adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah bencana alam. Itu adalah permasalahan yang terjadi ya, dinamikanya ada positif ada negatif dari setiap interaksi manusia dengan lingkungan alam, tergantung dari jenis kegiatan yang digeluti atau yang dilakukan oleh manusia itu sendiri dengan alam. Nah, di buku kamu di halaman 18 juga dinyatakan bahwa lingkungan tempat manusia hidup itu ada beberapa ya, ada lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan lingkungan ekonomi. Nah, itu beberapa lingkungan yang ada di sekitar hidup manusia. Nah, sedangkan yang kita pelajari ada lingkungan alam. Lingkungan alam itu adalah lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, dan manusia menggantungkan hidupnya pada lingkungan alam untuk mengambil sumber daya alam dari lingkungan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itulah fungsi dari lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Fungsinya adalah untuk melangsungkan kehidupan kita. Contohnya adalah dengan bercocok tanam, berkebun, dan lainnya. Interaksi ini tentu menghasilkan dinamika interaksi. Seperti yang dikatakan tadi ya, ada persoalan ya, hingga itu menjadi hal yang sehingga dinamika interaksi ini bisa menghasilkan sesuatu yang positif ataupun sesuatu yang negatif. Jadi setiap interaksi manusia dengan lingkungan itu bisa menghasilkan sesuatu yang positif atau yang baik, dan juga sesuatu yang negatif atau tidak baik. Kalau contohnya yang baik adalah untuk memenuhi kelangsungan hidup manusia, misalnya dengan bercocok tanam, berkebun ya, dan hal yang lainnya. Sedangkan kalau untuk yang negatif atau yang tidak baik ini, contohnya adalah bencana alam. Kalau kita tidak bisa memelihara kondisi lingkungan alam kita dengan baik pula ya, maka yang terjadi adalah bencana alam. Oke. Nah, itulah tentang mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam. Begitu banyak lagi contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam selain dari bercocok tanam saja ya. Masih banyak contoh yang lainnya ya yang bisa kamu lihat dalam kehidupan kamu sehari-hari. Untuk kegiatan kamu di rumah, Ibu akan bacakan ya, tuliskan di buku latihan kamu. Tugasnya adalah mengamati lingkungan tempat tinggalmu dan tuliskan hasil pengamatan kalian tentang yang pertama, kondisi geografisnya, yang kedua, mata pencarian, yang ketiga, hasil yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungan. Kira-kira apa aja tuh yang terjadi dalam lingkungan sekitar kamu, kondisi geografisnya seperti apa, kemudian mata pencarian orang di sekitar kamu itu apa, dan bagaimana hasil yang diperoleh dari interaksi antar manusia dengan lingkungan alamnya ya.
Oke, silakan kamu kerjakan di buku latihan kamu dan dikumpulkan pada waktu yang biasa kita tentukan. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita dengan selalu menjalankan 3M, yaitu menggunakan masker, tidak lupa mencuci tangan, selalu menggunakan sabun, dan juga menjaga jarak dari orang sekitar kita. Sampai di sini dan sampai jumpa.